Istilah drakor atau drama Korea akhir-akhir ini menjadi sering diungkapkan mengiringi dinamika politik di tanah air. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang menyinggung drakor dalam pidato pengundian nomor urut Pilpres di KPU. Gibran setuju dengan apa yang disampaikan Ganjar kalau akhir-akhir ini penuh drakor atau drama Korea yang sebetulnya tak perlu terjadi. Namun Gibran tak menjelaskan alasan setuju dengan pernyataan Ganjar tersebut. Drama politik yang disinggung Pak Ganjar kemarin kan katanya tidak perlu terjadi akhir-akhir ini. Ya udah, setuju. Setuju ya Mas? Setuju. Yes. Alasannya Mas? Dalam pidato pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU Selasa lalu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal drakor yang akhir-akhir ini terjadi. Ganjar bilang karena drama-drama tersebut ia juga menangkap kegelisahan di masyarakat. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Saling sindir adanya drakor atau drama dalam dinamika politik ini pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo. Ganjar bukan kali ini saja merespons soal narasi politik drakor Jokowi. Beberapa waktu lalu Ganjar membalas dengan mengingatkan untuk tak menggunakan cara yang tak pas dalam berdemokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Soal keinginan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil terus disuarakan para capres. Sindiran soal kondisi jelang pemilu yang tidak baik-baik saja dilontarkan Capres Ganjar Pranowo dengan mengibaratkan hal itu seperti drama Korea atau drakor. Benarkah ini sindiran untuk Presiden Jokowi? Lalu bagaimana sebenarnya para pendukung Capres melihat upaya menjaga netralitas aparat dalam Pilpres nanti? Kita bahas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking. Sudah ada Mas Hanta Yuda dan juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima serta juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya. Terima kasih. Ya, saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa sebenarnya yang bisa Anda baca terkait dengan pernyataan Ganjar saat pengundian nomor urut lalu soal politik drakor jelang Pilpres? Apakah ini sedang menyindir Presiden Jokowi dan caranya mendukung Prabowo Gibran? Ya, Cynthia, kalau saya drakor ini bukan drama Korea ya, drama elektoral tepatnya. Oke. Nah, ini kan lagi temanya kompetisi elektoral dan saya memahami karena dua orang atau dua kubu yang lama bersama, lama pacaran, tiba-tiba gagal nikah ini, gagal bersama. Dua kubu ini kan hampir bersama tapi gagal. Jadi dinamikanya, drama-dramanya pastilah banyak. Nah, saya ingin membaca kalau pertanyaan itu ditujukan kemana ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu sindiran kepada kubunya Bang Andre, kepada kubunya Prabowo Gibran. Yang sebenarnya istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Jokowi juga. Jadi bisa juga sindiran ke Pak Jokowi, respon Mas Ganjar itu. Saya membaca analisanya saling sindir ini ada tiga tujuan ya atau tiga motif yang bisa kita baca. Satu, ini sebagai ungkapan ungkapan isi hati koalisi. Yang kedua adalah menegaskan posisi. Ketiga adalah membangun persepsi. Nah, yang pertama ya tentu ini bagian dari ungkapan ya, mungkin ke bagian dari pidato dari para capres kemarin, Cynthia, bisa sebagian adalah tapi juga sebagian besar juga kegundahan. Jadi kegundahan, catatan yang sedang tidak baik-baik dalam istilah kubu Mas Ganjar itu disampaikan sebagai ungkapan kepada publik, saya kira itu yang pesannya. Yang kedua, ini juga menegaskan posisi Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar sudah siap bertarung, beliau sudah posisi bertarung tanpa Jokowi, kalau dulu dipersepsikan bersama Pak Jokowi, bahkan sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi, jadi posisinya diametral, saya kira pisah jalan. Jadi menegaskan pidato itu. Dan satu lagi adalah membangun persepsi. Kedua kubu ini tidak hanya Mas Ganjar, kedua kubu ini sedang membangun persepsi karena di dalam politik kan pertarungan membangun
persepsi. Siapapun yang memenangkan persepsi bisa memenangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Dan biasanya dalam drama, Cynthia, ada tiga watakan: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya. Nah, tritagonis itu biasanya penengah, katakanlah itu kubunya Anies. Kebetulan pas ini 3 pasang. Nah, sekarang sedang bertarung nih antara kubunya Ganjar, Prabowo, siapa yang jadi antagonis, siapa yang jadi protagonis. Tergantung persepsi publik, tergantung siapa yang berhasil. Dan itu sah-sah saja dalam rangka persepsi. Di saat yang sama kita tahu karakter atau watak penontonnya, pemilih Indonesia sebagian juga melodramatik. Oke, ditahan dulu sampai di situ, melodramatik ya. Saya ke Mas Bimo, benar ya Mas Bimo, seperti itu ya. Jadi sindirannya sudah tepatkah menuju ke salah satu pihak? Gini, kita mundur ke belakang dulu bahwa Presiden Jokowi ini menambah kosakata baru ya dalam perbendaharaan politik dengan idiom yang tadi disampaikan, bahwa yang diintroduksinya itu adalah drama politik ya. Kata-kata drama politik ini dalam melihat atau menilai tingkah laku peserta pemilu 2024 yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya. Nah, tentu idiom yang diomongkan atau disampaikan oleh seorang presiden itu menjadi populer dan menjadi santapan di wacana publik ya. Masyarakat kemudian mencermati betul apa dan siapa yang paling getol melakukan drakor, dari yang komedian sampai yang paling tangan budayawan. Ramai sekali itu di media maupun media sosial. Nah, kemarin pada saat Pak Ganjar Pranowo menyampaikan drakor itu biasanya ada yang dia sampaikan adalah syarat dengan konflik dan air mata yang disebutkan bahwa Pak Ganjar hendak mengingatkan kita semua di dalam kontestasi, di dalam berdemokrasi nanti seharusnya bukan konflik dan air mata, tapi dengan sukaria tanpa drama. Nah, pertikaian di dalam politik saya sama Andre biasa, tapi konflik itu biasanya kemudian ada negosiasi dan ada membangun konsensus. Oke, baik. Yang disampaikan oleh Pak Ganjar bagaimana tanpa drama, di dalam kontestasi harus tanpa drama. Kecurangan, karena kecurangan itu ada drama. Jadi saat demokrasi itu dirusak dengan drama, nah kita akan saling curiga, ada kecurigaan satu sama lain. Sesama teman, saya dengan Andre bisa curiga, Pak Saudara, atasan dan bawahan, antara pimpinan Polri dengan bawahan, antara dengan atasannya, bawahannya. Dan ini yang sebenarnya bagaimana politik tanpa drama, tapi bagaimana juga menyetop drama itu yang diinginkan Pak Ganjar. Demikian bagaimana pesta demokrasi nanti tanpa drama. Tanpa drama dan demokrasi akan baik-baik saja, seperti itu. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, bagaimana menanggapinya? Apa sih yang dari Gerindra lihat dari narasi yang dibangun Ganjar ini? Apakah hanya sekedar menjawab drakor ala Presiden Jokowi atau ada narasi yang ingin dibangun menurut Anda? Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami, kubu TKN Prabowo Gibran, bahwa mari bicara yang positif tentang beliau berdua dan sosialisasikanlah program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran agar rakyat bisa memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pesan Pak Prabowo, tanpa perlu menyerang, bicara negatif, black campaign kepada kandidat yang lain. Tapi tentu kami harus merespon soal drakor ini. Kalau bagi kami, bagi saya, drama Korea ini judulnya Maling Teriak Maling. Maling Teriak Maling. Ada narasi, ada framing jahat yang membangun persepsi seakan-akan kubu Pak Prabowo yang seperti disampaikan Bang Hanta itu adalah pelaku kecurangan. Jadi ada framing jahat yang dibangun seakan-akan pelaku kecurangan itu adalah kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya ingin jawab ini. Drama Korea Maling Teriak Maling. Ya. Padahal fakta di lapangan, mohon maaf Mas Bimo ini pimpinan saya di Komisi 6. Suhu saya dalam belajar politik di DPR. Tapi saya harus jawab.
bahwa drama maling teriak maling ini ternyata fakta-faktanya ya itu malah menyudutkan kubu Mas Ganjar. Ya, kita lihat berbagai data yang saya miliki ya. Ini dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh kubunya Mas Ganjar. Oke. Yang pertama, sebentar biar jelas dulu. Jadi kita jawab nih supaya clear maling teriak maling ini. Pertama, dugaan kampanye yang telah dilakukan oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Ini sudah diputus oleh Bawaslu. Bawaslu sudah menjelaskan ya ada pelanggaran pasal 283. Baik, Bang Andre mohon maaf ditahan dulu, kita ada informasi terbaru terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang terjatuh. Ditahan dulu sebentar, kita masih akan kembali. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang dan kita akan lanjutkan dialog terkait dengan saling sindir, saut-sautan drakor pemilu. Dilanjutkan, silakan Bang Andre. Tadi sudah disebut apa maling teriak maling katanya. Singkat dulu. Jadi tadi ada pelanggaran oleh Bupati Majalengka dan itu sudah divonis oleh Bawaslu. Siapa Bupati Majalengka ini? Karna Sobahi sekaligus Ketua DPC Perjuangan Majalengka. Itu satu. Ya. Yang kedua, ada beredar fakta integritas yang ditandatangani PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ya. Ini kalau benar ini menunjukkan adanya pelanggaran pemakaian instrumen negara untuk memenangkan pasangan tertentu. Di sini disebutkan di fakta integritas ini kalau benar ini pasangan Mas Ganjar dan ini berbahaya ini. Oke. Ya, dan ini harus diteliti betul oleh pemerintah. Jangan sampai siapa tahu bukan hanya PJ Bupati Sorong ini kalau itu benar. Banyak PJ-PJ lain yang sudah tanda tangan integritas dengan kabinda-kabinda di daerah. Tuh. Lalu yang kedua, lalu ada dugaan juga yang ketiga soal bagaimana PJ Gubernur Bangka Belitung itu diganti di kita tengah tangkap jalan yang situ ya Bang Andre. Nah ada lagi. Silakan singkat dulu. Ada rekaman ya PNS di Boyolali yang ditekan oleh bupatinya yang diduga kader PDI pendukung Mas Ganjar. Ada lagi nih wakil ketua TKN nih. Secara kesimpulan ada berapa catatan Anda? Migran Indonesia BP2MI yang melepas 1.500 pekerja migran ke Korea Selatan mendatangkan calon presiden Mas Ganjar. Ada lagi nih beredar juga Saudara Bahri. Supaya singkat nih Bang Andre, ada berapa catatannya? Jadi berapa ada 9 poin? catatan saya, 9 poin. Jadi mari kita bicara jujur, jangan maling teriak maling. Di satu sisi kami di framing begitu jahat, seakan-akan kami pelaku kecurangan, tapi fakta-fakta yang mengemuka di lapangan dengan segala mohon maaf dan hormat bahwa ini merujuk kepada pasangan Mas Ganjar. Baik, kami tangkap sampai di situ Bang Andre. Silakan dijawab Mas Bimo. Kegundahan dari Mas Ganjar itu sederhana karena surveinya Poltreking menjelaskan bahwa Mas Ganjar tertinggal 10% dari pasangan Pak Prabowo Mas Gibran. Jadi kegundahannya itu karena memang salah survei. Begitu. Baik, kami tangkap. Silakan Mas Bimo. Disebut maling teriak maling, disebut juga sudah di framing. Ya mungkin maling teriak malingnya Andre juga bagian daripada drakor sendiri ya. Jadi intinya ya stop drama-drama politik yang ada, biarkan pesta demokrasi berjalan apa adanya. Apa adanya itu ya masyarakat dalam koridor hukum yang seadil-adilnya, netralitas aparat, dan PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi tetap sepakat. Pak Jokowi juga menyampaikan netralitas aparat, ya, pemerintahan ini masih dalam perjuangan. Kemudian bicara teriak maling teriak maling ya, mari kita lihat semua ada instrumen, ada alat-alat gadget yang bisa kita rekam, tapi dia tidak bisa tuduh bahwa istilah drakor ini indikasi yang terus gerakan keprihatinan yang di mana-mana yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik kalangan intelektual, seniman, budayawan, rohaniwan, ya seperti bara dalam sekam yang merembet ke sana kemari. Ya mungkin Anda bisa ngkritiki saya main drakor, tapi apa Pak Gunawan Muhammad bisa Anda kritisi begitu? Tapi apa Gusmus bisa ngomong Anda kritisi?
Romo Manyi Anda kritisi, intelektual dari seluruh 200 profesor guru tata negara kamu kritisi. Ya, ini kan di dalam konteks ini saya kira kita tetap mari kita kembalikan hal menyangkut masalah drama-drama ini. Ya. Demokrasi ini bisa rusak dengan drama-drama semacam itu. Ya. Kita kehilangan rasa kepercayaan satu sama lain, antar teman, antar saudara, antar atasan sejawat. Tapi saya sepakat seperti Andre katakan, bahwa ekses kegiatan peristiwa-peristiwa yang dikatakan tadi, silakan kumpulkan aja semua, ya kan? Itu nanti saling mengumpulkan bukti seperti itu ya, Mas Bimo ya? Karena ini kan bernavigasi yang saling harus tadi saya katakan. Baik. Pastikan semua drakor itu, ya kan, supaya demokrasi berjalan baik. Jadikan hajatan publik, jadikan hajatan. Kalau drakor itu hajatan pembuat skenario, penulis drama, ya kan? Ini. Baik. Ini penting bagaimana kita tetap ingin bahwa jangan sampai saling kecurigaan ini muncul, dan kami percaya dengan ucapan Pak Jokowi untuk netralitasnya aparat karena penanggung jawab dalam kaitan jalan pemilu nanti adalah. Baik, kami tangkap Mas Bimo. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah pernyataan drakor saling tuding seperti itu ya bisa dikatakan, ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas? Apakah akan berpengaruh juga terhadap pandangan publik atau akan seperti apa sih? Pertama, jawaban saya Cynthia belum tentu ya, potensi tidak berhasilnya jauh lebih tinggi. Paling tidak menurut saya ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa kalau kita maknain drakor ini adalah misalnya isu kecurangan, netralitas dan seterusnya sulit sukses, atau TSM terstruktur sistematis dan masif. Satu, sekarang ini kan era demokrasi yang terbuka, teknologi informasi begitu cepat, ada pelanggaran sedikit pun baru 1 TPS itu sudah menyebar sejagat raya Indonesia. Bagaimana mau TSM? Itu satu. Tapi bagus yang dilakukan 2 kubu dan 3 kubu ini, bagus langkah antisipatif. Yang kedua, sekarang ini peta pilpresnya kan tripolar, diikuti oleh 3 kubu, ketiga-tiganya memiliki akses kekuasaan, meskipun yang memiliki potensi melakukan kecurangan atau tidak netral itu kan yang paling besar aksesnya. Kalau diurut memang dari pasangan Prabowo Gibran paling besar, tapi juga karena presiden katakanlah berada di belakangnya, tapi juga tidak kosong di Ganjar Mahfud juga ada Menko Polhukam di sana. Kalau ada potensi mobilisasi aparat misalnya, Pak Menko juga bisa bersuara di sana. Ada Bu Mensos kalau ada potensi menyalahgunakan bantuan sosial misalnya. Bahkan Anies pun ada Menteri Desa di sana. Kalau bicara potensi di dalamnya ada. Dan istilah saya, potensi itu bisa dilakukan semua kubu meskipun soal besar kecilnya. Jadi ada bandul yang saling mengingatkan. Dan terakhir, saya kira, saya menjawab pertanyaan Cynthia tadi, belum tentu ini menjadi isu yang bisa merebak seluruh jagat pemilih, bisa jadi hanya menjadi isu elitisme. Yang paling penting kalau ingin mengatrol, menaikkan, atau bisa mendegradasi elektoral, elektabilitas capres itu ada 3 singkat. Satu, ini manfaatkan performa debat yang tidak tertebak. Tiba-tiba di debat ada sesuatu yang blunder bisa turun. Atau di debat tiba-tiba ada yang satu memukau publik, itu bisa naik. Yang kedua, setelah performa debat yang tidak tertebak, kedua ada isu yang merebak. Isu yang merebak ini masuk ke relung hati masyarakat. Tapi isu yang betul-betul saya kira betul diukur. Jadi belum tentu. Drakor ini bisa iya, bisa tidak. Tapi keberhasilan terakhir adalah siapkan program, harapan saya, gagasan program yang meledak. Bisa ada program tiba-tiba diterima oleh publik dan itu bisa menaikkan elektabilitas. Nah, harapannya itu. Tapi drakor ini ada manfaatnya untuk menentu sisi afeksi pemilih psikologis, Cynthia. Baik, kami sudah tangkap. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda, dan juga Bang Andre Rosiade, politisi dari Partai Gerindra, dan juga politisi PD Perjuangan, Mas Bimo, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak atas perspektifnya sore hari ini.